silaturahim, yaitu penyakit hatinya harus diobatin. Karena yang membuat silaturahim nggak bagus, ikatan hati tidak bagus, itu namanya penyakit hati. Nah, obat itu ada tengil namanya, sengaja dibuat supaya gampang. T-nya itu takabur atau sombong. Apa cirinya orang sombong? Dua, batorul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi orang sombong tuh udah paling bener lah dia tuh ya, ngomong merasa paling bener, pokoknya dia nggak suka kepada orang yang ngomong kebenaran yang lain, karena dirinya sudah merasa paling benar, makanya tidak mau dikasih saran, tidak suka dikritik. Wah, dikritik mah perang aja itu ya, diberi masukan juga tidak mau, udah ngomongnya juga nggak enak karena merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling berperan, paling penting. Nah, akibatnya menganggap remeh orang lain, orang kurang penting. Kalau tidak ada saya tidak bagus, semuanya saya. Nah, orang yang begini dia tidak akan nyaman dengan dirinya, karena selalu menuntut pengakuan, penghargaan dari orang lain. Nah, akibat tidak nyaman, maka kata-katanya cenderung tidak nyaman, sikapnya tidak nyaman. Kenapa? Karena dirinya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena dia sangat menginginkan pengakuan, penilaian, penghormatan, kekaguman orang. Nah, orang kalau sudah berharap dari manusia itu tidak bahagia. Orang tuh bahagia tuh kalau ikhlas, berharapnya hanya dari Allah. Obatnya adalah tawadu atau rendah hati. Nah, silaturahim itu nyambung dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu walaupun jabatan tinggi, tapi dia senang sekali untuk mendapat masukan, input, koreksi, bahkan kritik sekalipun dia nikmati, nggak marah, karena dia memang memerlukan itu. Dan kepada setiap orang tuh hormat, menghargai, karena merasa tiap orang tuh penting. Ini ya contoh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berjumpa dengan orang, ya, orang itu pulangnya tuh pasti akan merasa senang. Tahu kenapa? Karena Nabi Muhammad kalau jumpa dengan orang tuh fokus sekali. Diperhatikan, disimak, didengar, pikirannya fokus, hatinya fokus, postur tubuhnya fokus. Pertemuannya paling 2-3 menit. Tetapi puas hatinya. Mengapa? Karena memberikan yang terbaik bagi orang yang ada di depannya. Nah, ini orang rendah hati begitu. Selalu bisa fokus kepada orang karena menghormati. Biasanya kita kan fokus kepada atasan, fokus kepada mertua atau yang kita anggap penting. Nah, sekarang kita bisa fokus ke setiap orang, menghormati, memanggil namanya dengan baik, dengan suara yang lebih lembut, dengan sopan. Nah, ini ciri orang rendah hati. Makanya orang rendah hati itu nyaman dengan dirinya dan orang pun nyaman dengan dirinya. Dua, penyakit kedua adalah egois. Nah, orang egois juga hidupnya nggak bahagia. Karena yang dia pikirkan, oh bagaimana saya dapat uang, bagaimana saya dapat pengakuan. Dirinya aja. Nah, di dalam Islam, orang itu tidak bahagia kalau egois. Bahagia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi orang yang senang mengumpulkan tuh nyaris tidak bahagia. Orang yang senang berbagilah yang akan bahagia. Ini baru dapat penelitian dari sebuah universitas di Amerika, saya lupa namanya. Ada orang yang membelanjakan uang untuk membeli barang yang dia sukai. Dia bahagia, senang. Tapi sesudah diteliti, ada yang lebih bahagia lagi, yaitu orang yang suka membelikan sesuatu untuk orang lain. Kalau untuk diri gampang kecewanya, oh sayang, ini warnanya nggak cocok nih, ini saya sebetulnya ukurannya kurang pas,
terus saja. Padahal dia udah beli dan hasilnya senangnya itu tidak lama. Yang suka banyaknya itu kecewa karena tidak sesuai dengan sesempurna yang diinginkan. Tapi orang yang suka memberi kepada orang lain, memberi makan, memberi